Di situ saya melihat suatu sosok tinggi, besar, tapi tidak memperlihatkan mukanya. Action. Sahabat kegelapan, kali ini kita kedatangan lagi narasumber lainnya yang akan menceritakan kejadian nyata yang beliau alami ini pada saat itu bertemu dengan sesosok makhluk penunggu dari sebuah pohon yang berada di daerah Garut. Nah, untuk ingin tahu lebih jelasnya, yuk kita langsung simak aja cerita langsung dari beliau. Ya, gimana ceritanya, Mas Panji? Waktu itu saya pergi ke saudara, ingin bersilaturahmi ke saudara, tepatnya di Garut, di daerah Cigedug. Di situ Cigedug itu sangat indah, Om. Alamnya, pemandangan alamnya masih alami. Bagus, iya. Dalam perjalanan itu sangat memanjakan mata. Setelah perjalanan indah, bercengkrama dengan saudara dalam mobil, bagaimana melihat pemandangan gitu kan. Setelah sampai di rumah saudara saya, yang berniatnya saya akan menginap sekitar 5 hari. Mari. Iya, dan saya bersalaman dengan saudara-saudara yang di sana yang di Garut. Gitu, bersalaman, menanyakan kabar. Seperti biasa lah ya, ketemu Iya, keluarga ya. betul. Seperti temu kangen lah, gitu. Nah, setelah temu kangen, setelah kita makan malam, gitu kan. Pada malam hari, nah, pada saat itu udaranya sangat dingin sekali, Om, di daerah. Karena, ya itulah, diapit sama pegunungan Cikuray sama Pepandayan. Oh, 2 gunung sekaligus ya. Iya, jadi posisi si Cigedug itu di tengah-tengah. Iya, gitu. Dingin sekali, saya pun untuk ingin tidur sangat susah, Om. Hampir memakai kaos kaki, memakai jaket pun jadi 3, didobel. Biasanya Gitu. hawa dingin gitu kan beser ya. Ya, sangat. Nah, pada jam sekitar mau jam 1 lah. Malam. Iya, pasti malam. Malam pertama nih, malam pertama. Malam nginep di pertama, sana. iya. Saya ingin ke Jamban. Buang air. Iya, hawa dingin kan, jadi cepat buang air kecil lah. Nah, pada saat itu kebetulan si WC-nya, si jambannya itu tidak di dalam rumah, Om. Terpisah. Terpisah. Itu di luar. Jamban saudara saya itu. Saya keluar pada sekitar jam 1-an lah, mau jam 1. Saya pas buka celana, saya mencium yang tidak enak, Om. Pada saat di kamar mandi tersebut. Di jamban tersebut. Saya kan membereskan buang hajat saya. Nah, setelah buang hajat beres, otomatis saya sangat penasaran, di mana ini bau si sumber tersebut. Sumber baunya itu ya. Iya, betul. Saya mencari di sekitaran kan. Itu sendirian, keliling-keliling itu. Sendirian, ya memang agak-agak serem-serem gimana lah. Yang namanya bukan daerah sendiri kan. Iya. Gitu. Saya lihat di sekitar itu sangat lampunya remang. Yang namanya pedesaan kan tidak seperti di kota lampunya. Seperti lampu-lampu remang, lampu-lampu 5 watt. Iya. Gitu. Saya mencari di depan, masih tercium juga, Om.
masih sangat tercium. Saya mencari di sudut-sudut, saya takutnya itu adalah bau bangkai. Oh iya. Ya, saya mencari si sumber bau tersebut, tidak ada di tempat lain, tidak ada juga sampai ke kebun lah, ke kebun seperti Waluh. Di tempat sana kan banyak pelataran-pelataran rumah penduduk dibuat jadi tanaman Waluh. Ya, Ya, perkebunan labu ya. labu air. Saya mencari sumber tersebut, tidak ada. Mencari lagi ke sisi yang lain, tidak ada. Sampai akhirnya saya ketemu di titik yang sangat menusuk, sangat baunya, Tajam banget baunya. sangat tajam. Itu melebihi bau busuk bangkai, Om. Sangat bau sekali. Begitu. Itu ada apa? Fisik bangkainya kah atau apanya nggak ada? Itu tidak ada. Nggak ada. Saya pun Cuma cium terheran-heran. baunya aja yang tajam gitu ya. Ya, betul. Sangat hanya tercium baunya saja. Saya pun terheran-heran ini apa, dan merinding juga pada saat Sendirian itu. ya. Iya. Saya melihat kesana kemari. Saya melihat satu pohon, entah itu pohon randu, entah itu pohon apa, pohon gede. Gitu. Di situ saya melihat suatu sosok, Om. Suatu sosok tinggi, besar. Tapi dia itu tidak memperlihatkan mukanya. Soalnya di sekitar kan kondisi remang. Ditambah gelap juga. Itu saya pun sedikit takut. Walaupun saya sudah tadi buang hajat, saya ingin lagi buang lagi. Mendadak tuh jadi iya, buang air lagi. karena saya ketakutan. Iya, dengan mengumpul keberanian saya, sampai saya tergesa-gesa untuk masuk. Dan saya pun sambil membaca ayat-ayat Al-Quran gitu. Dan saya pun sangat menjadi pengalaman pertama saya, Om, pada saat itu. Mungkin bisa dibilang mimpi buruk saya menjadi kenyataan, bisa melihat hal tersebut. Karena pertama kali ya. Ya, betul. Itu sosoknya tinggi, besar, hitam kah ataukah pakai baju seperti apa gitu? Ya, kalau dilihat dari pakaian, dia pakaiannya seperti compang-camping. Kalau boleh digambarkan seperti sniper militer, penembak runduk. Kan suka ada baju runduknya tuh buat mengkamuflase. Ya. Ya, nah seperti itulah kurang lebih yang saya lihat pada saat itu. Saya pun tidur dengan rasa takut saya sendiri setelah melihat sosok itu. Ketika saya ingin bicara, melihat saudara-saudara saya sudah pada tidur. Ternyata dengan kondisi yang sangat dingin. Gitu, Om. Nah, singkat cerita, keesokan harinya pada saat mengumpul makan pagi, saya bercerita tentang apa yang saya lihat semenjak kejadian semalam yang saya lihat tadi, yang dengan sosok tinggi, besar, hitam. Cuman saya tidak melihat mukanya. Cuman pada saat itu mengapa bau busuk itu semakin kuat begitu melihat sosok tersebut gitu, Om. Gitu. Apakah memang ciri khasnya? Apakah itu mengeluarkan dari badannya atau gimana? Saya pun tidak tahu. Intinya si sumber bau tersebut
datangnya dari makhluk itu gitu ya. Betul, dari makhluk tersebut. Dan saya pun ingin mengungkapkan dan berbagi cerita kepada saudara-saudara saya tentang apa kejadian hal yang waktu malam saya alami dengan mencium bau busuk yang tidak jelas, bau bangkai bukan. Tapi bukan. ini baunya benar-benar baunya menyengat, tajam, dan pertama kali Panji ini ngalamin atau mencium bau tersebut seperti itu ya? Ya, betul, Om. Saya pun agak terheran-heran. Terus setelah ngobrol dengan keluarga di sana, bercerita tuh bagaimana respon dari saudara-saudara? Mereka pun senyum, hanya senyum, dan mengatakan, wah, ketemu nih sama Miing tersebut. Nah, kalau di sana itu makhluk halus itu tenarnya dibicarakan dinamai Miing. Nama panggilannya lah ya. Iya, panggilan di daerah tersebut hantukah, jinkah atau apalah gitu kan yang makhluk yang tak kasat mata. Iya. Wah, lihat Miing nih si Panji. Dan katanya, kata saudaranya sendiri, sesudah melihat itu bakal dapat keberuntungan. Kepercayaan di sana seperti itu. Iya. Entahkah berupa dalam kehidupan keberuntungannya, entahkah itu dari keberuntungan mendapat rezeki atau berbentuk uang. Allahu alam, saya tidak tahu. Cuman yang saya aneh, mengapa baunya sangat busuk sekali. Masih kebayang-bayang ya. Nah, gitu Om. Itu saya pun bertanya-tanya dalam benak saya, mengapa itu baunya seperti bukan dari makhluk hidup gitu Om. Gitu, saya menerka-nerka, mengingat bau apakah ini, dan dalam ingatan saya itu tidak ada bau yang seperti itu gitu ya. Betul. Lalu setelah keluarga bicara seperti itu, ketemu Miing gitu tadi, terus bagaimana katanya? Saya sangat pertama kaget ya, dan juga aneh. Mengapa makhluk seperti itu kok bisa menampakkan dirinya kepada saya? Kenapa? Apakah saya terlalu banyak berdosa atau gimana? Saya pun tidak jelas. Saya pun ingin menanyakan kepada saudara saya, mengapa si makhluk itu, kalau istilah Sundanya menembongan. Di antara banyak orang, kenapa harus saya memperlihatkan ke Panji gitu ya? Padahal saat kesana itu Om banyak. Tidak saya sendiri, tidak saya dengan orang tua, tidak. Banyak, ada nenek saya, ada mang saya, keponakan saya. Mereka pun ke air biasa, tidak melihat apapun atau tidak mencium yang aneh-aneh. Cuman pada saya, apakah pada jam-jam tertentu? Mungkin nih Om ya, karena seingat saya ke Jamban itu pada pukul 1 dini hari, dimana yang lain udah pada tidur ya. Iya. Dan anehnya sangat nyenyak sekali, seperti minum obat tidur Om. Kepar deh gitu. Iya, seakan-akan mereka tersihir oleh aura-aura sekitar. Apakah itu makhluk halus? Apakah emang suasananya? Apakah kondisi kelelahan antar di perjalanan? Begitu Om. Saya pun sangat terheran-heran. Lalu setelah itu ada kejadian aneh atau unik lain laginya nggak di malam-malam berikutnya? Di malam berikutnya ada Om. Itu tepatnya di Tajuk Om. Di Tajuk atau di surau, atau lebih kenal dari sekarang musola. Iya.
Pada saat itu saya mau melaksanakan sholat maghrib, Om. Kalau orang Sunda mah sareupna. Nah, kalau mitos-mitos orang zaman dulu, kalau sareupnya itu memang identik dengan keluarnya makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi kalau bahasa umumnya sarupnya itu bisa diartikan juga menjelang maghrib atau senja kala. Iya, ya selepas sholat maghrib dengan orang tua, dengan saudara saya. Nah, kebetulan saudara saya setelah ibadah, setelah sembahyang, mereka duluan. Saya terakhir berdoa dulu, Om. Semoga tidak terjadi pada malam malam sebelumnya itu terjadi lagi pada malam sekarang. Gitu. Pada saya saat berdoa dan meminta perlindungan, Om, agar tidak ditampakkan lagi. Pada saat itu, setelah kebetulan saudara-saudara saya sudah pulang, di situ tinggal saya sendiri, Om, di tajuk tersebut. Sendiri. Iya. Memang sebelumnya diajak, Ji, ayo, silahkan. Duluan deh gitu ya. Ya, saya mau berdoa dulu. Saya mau berdoa minta perlindungan. Lalu setelah ditinggalin gitu, Panjinya tinggal di sana sendiri, pulang sendiri dong. Iya. Ada yang aneh nggak tuh? Itu kalau menurut saya sendiri sih dibilang seram. Pas saya lihat dan tidak menyeramkan gitu, Om. Pada saat saya mau selesai berdoa, mau beranjak dari doa saya, itu sama mencium bau juga, Om, seperti malam sebelumnya di dalam musola tersebut, di dalam surau tersebut, di dalam tajuk. Dan kebetulan sekali tajuk tersebut itu seperti sudah lama tidak terawat, Om. Karena terlihat dari alas untuk beribadahnya. Masih pada kotor lah ya. Gitu. Ya, udah berdebu. Ya. Banyak dilihat di atas, banyak sarang laba-laba. Nah, pada saat itu mencium bau cuman berbeda, bukan bau busuk lagi, Om. Tapi wangi. Seperti kalau di orang Arab, wangi apa tuh? Wangi kayak kembang-kembangan apa wangi parfum kayak Arab-Araban gitu? Nah, seperti parfum, seperti buhur. Sama kan, Om, pada saat itu saya penasaran. Ini wangi sekali. Kalau dilihat kan isu sangat kumuh di tajuk tersebut, di musola tersebut itu. Terus secara logika nggak ada ya minyak wangi di sana ya? Iya. Gitu kan, pewangi ruangan gitu kan, nggak mungkin sekali. Kan gitu. Nah, setelah saya mencium wangi, saya tidak beranjak pergi, Om. Sengaja saya duduk kembali, saya berdoa. Dalam berdoa itu saya ingin melihat, Om, siapakah si pemilik wangi tersebut. Saya ingin melihatnya. Jadi seingat saya waktu itu tidak ada wanginya di alam dunia ini, Om. Baru ngalamin pertama kali sewangi itu gitu ya. Ya. Aneh sih, iya. Lalu ketemu tuh, terlihat gitu dengan sosoknya. Iya, terlihat. Setelah selesai saya berdoa, selalu saya membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Pada saat saya beranjak, itu ada namanya untuk sholat imam, Om. Di tempat imam itu saya melihat dia berdiri, cuman membelakangi saya. Dia berdirinya ke arah kiblat. Oh, jadi posisinya seperti makmum dan imam gitu ya? Ya. Nggak depan-depan kan gitu ya? Ya. Nah, beliau posisinya di tempat imam. Iya, di tempat imam.
Saya sedikit kaget dan saya pun beranjak tidak mempedulikan atau lebih memperdalami. Saya pun tidak berani untuk memegang makhluk tersebut karena beliau itu mengeluarkan bau wangian, Om. Itu dari sisi fisik ya, kan terlihat nih oleh Panji nih kan. Ya, Sosok tersebut yang pemilik wangi itu pakaiannya seperti apa? yang saya lihat pada saat itu dia memakai sorban. Sorban. Sorban tapi ikat kepala. Mm-mm. Seperti imamah. Mm-mm. Imamah seperti kiai-kiai masyhur saat ini. Mm. Pertama saya lihat itu, cuman yang saya anehnya kalau dilihat rambut, ya bukan rambut, dia itu mempunyai warnanya putih. Seperti rumbai, entah itu dari sorbannya kah, entah itu rambutnya kah, saya pun tidak tahu. Sampai nggak merhatiin detail lah ya. Iya, di situ saya bukan ketakutan, tapi lebih besar pada kagum. Kagum dan seneng ada yang nemenin. Ya, karena sosok tersebut tidak menyeramkan. Beda ya, berbanding Beda. terbalik dengan yang semalam ya. Ya, mungkin berbeda tempat mungkin ya, Om. Dan entah siapakah beliau, sosok apa sosok tersebut, saya pun sangat bertanya-tanya. Dan saya pun tidak mempertanyakan kembali kepada saudara-saudara saya. Karena apa? Karena yang saya cium itu pada saat melihat sosok itu sangat wangi, Om. Sangat wangi. Sampai saya keluar dari musola tersebut, ada sekitar jarak 10 meter itu hampir tercium. Saya ingin bertanya kepada warga sekitar, dan kebetulan saya melihat ke sana kemari, itu tidak ada, Om, tidak ada yang keluar pada saat itu. Jadi pulang dari musola tersebut, Panji nih benar-benar sendiri gitu ya? Sendiri. Nggak di biasanya kan ada orang yang lalu lalang, apa ini nggak ada ya? Ya, Sendiri ya? betul. Mungkin karena kulturnya orang sana mungkin ya. Pada jam segitu memang ada di dalam rumah. Itu setelah kejadian itu, setelah pulang dari musola, ya, pulang ke rumah nih, ke rumah saudara, itu diceritain lagi nggak? Atau ada kejadian aneh lain lagi nggak? Setelah melihat sosok yang wangi tersebut itu, saya tidak mencium. Saat saya ke zaman kembali, saya tidak mencium bau busuk, aroma yang sangat busuk melebihi bangkai dan sebagainya gitu kan. Biasa saja. Normal lah ya, kembali normal. Sahabat Kegelapan, terima kasih telah menyimak kisah nyata dari kami ini, dari narasumber kita. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan banyak-banyak berkomentar. Gudang Gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kenyataan.